Bu Ratna akan ulang lagi untuk materi sintesis protein. Silakan perhatikan lagi ya nak, boleh dicatat. Bu Ratna akan pelan-pelan karena ini juga sering keluar, bisa jadi keluar di ulangan harian. Paham ya? Sudah siap ya? Bu Ratna ulang lagi untuk proses sintesis protein. Sintesis protein pengertiannya adalah penerjemahan gen menjadi asam amino. Sudah? Penerjemahan gen menjadi asam amino. Kelihatan Om. Sudah dicatat? Kok ada yang masuk tapi ini? Benar. Ini Ahmad Triyunan. Oke. Selamat datang yang baru bergabung di Google Meet-nya Bu Ratna. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Halo, ini Ahmad bukan? Maaf ya Bu. Astagfirullah. Ya nggak apa-apa, nah habis berjemur apa kamu ya? Nggak apa-apa. Oke. Perhatikan lagi ya, ini sintesis protein Bu Ratna ulangi karena di paket kalian tidak ada sintesis protein. Atau enggak, ini bagian ini di screenshot, nanti tinggal kalian tulis di buku. Oke, Bu Ratna ulang lagi. Proses sintesis protein. Pengertian sintesis protein adalah penerjemahan kode menjadi asam amino. Itu sintesis protein. Terus, sintesis protein sintesis protein terjadi di dua tempat. Yang pertama adalah di nukleus, yang kedua adalah di ribosom. Jadi sintesis protein terjadi di dua tempat, nukleus dan ribosom. Di nukleus ada dua proses. Jadi di sintesis protein ada dua proses. Yang pertama adalah proses transkripsi, yang kedua adalah translasi. Proses transkripsi terjadi di nukleus, sedangkan proses translasi terjadi di ribosom. Sudah? Ya, Bu Ratna agak pelan nih menjelaskannya. Kita bahas langsung ke transkripsi. Transkripsi pengertiannya adalah proses pencetakan DNA menjadi RNA duta. Ini proses transkripsi. Lalu dari RNA duta menjadi RNA atau kode RNA ada tiga proses: inisiasi, elongasi, terminasi. Inisiasi pengertiannya adalah melekatnya DNA ini DNA di rantai. Setelah itu menuju ke elongasi. Elongasi adalah RNA polimerase itu mulai bergerak. Setelah bergerak, masuk ke proses terminasi, menghasilkan kode transkripsi, kode RNA transkripsi. Nah, paham ya? Jadi kalau DNA ke RNA duta itu adalah proses transkripsi. Kalau RNA duta menjadi RNA atau kode RNA ada tiga proses: inisiasi, elongasi, terminasi. Nah, kita sudah di proses nukleus. Setelah kodenya sudah jadi, kode transkripsinya sudah jadi, dia akan bergerak menuju ke ribosom. Bergerak, dan dia ngapain, Bu? Dia melakukan proses penerjemahan kode. Disebut dengan proses translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode. Menjadi apa, Bu? Menjadi asam amino atau polipeptida. Menjadi polipeptida. Jadi penerjemahan di sini dia akan menuju ke akhir dan menjadi polipeptida.
Ada pertanyaan, ini berarti diproses ribosom. Ada pertanyaan untuk sintesis protein? Cukup jelas? 11 MIPA 5, halo. Masih mencatat? Lumayan ya, harus ya lumayan nih, harusnya jelas nih. Soalnya kita bertatap muka. Ahmad, jelas tidak yang baru bergabung, Ahmad? Jelas. Wow, masa, aduh pintar sekali kamu. Oke, Bu Ratna lanjut ya. Untuk proses sintesis protein, Bu Ratna. Bu, tadi Kenapa? Kenapa, Nak? Halo? Bu, tadi yang polipeptida itu amino yang berderet ya, Bu? Iya, rantai yang berderet atau polipeptida itu asam amino yang berderet. Jadi sudah siap untuk digunakan. Itu namanya polipeptida. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Maaf, Halo? Bu, tadi Iya, kenapa? translasi pengertiannya apa, Bu? Translasi pengertiannya adalah Translasi pengertiannya apa? translasi pengertiannya adalah proses penerjemahan kode menjadi asam amino atau polipeptida. Nah, itu penjelasan dari pengertian dari translasi, proses penerjemahan kode. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Duh, semadafnya Bu Ratna masuk nih. Oke, kita lanjut ya. Oh ya benar, Bu Ratna mau menambahi sedikit lagi untuk sintesis protein. Polipeptida ini kan sudah menjadi asam amino. Nanti dia juga sudah menjadi protein. Jadi dia awalnya dari kode, terus dia menjadi asam amino, terus dia menjadi protein. Paham ya? Polipeptida itu awalnya sini kode, terus dia menjadi asam amino, terus dia menjadi protein. Paham? Makanya dinamakan dengan sintesis protein yang nanti hasil akhirnya adalah berupa protein.